Bahrain minta venue lawan timnas Indonesia dipindah ke luar Republik Indonesia, jadi mainnya nggak di Indonesia. Diumumkan oleh Bahrain FA atau Bahrain Football Association, ya itu federasi sepak bolanya Bahrain. Alasannya salah satunya adalah keamanan. Kenapa? Karena akun Bahrainnya aja udah kena serang warga kita nih gara-gara hasil seri kemarin, ya emang wasitnya kurang asem juga itu. Jadi karena itu sudah berlaku segala macam itu, Bahrain minta ke AFC dan FIFA harusnya itu untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang ketemu timnas Indonesia itu mainnya di luar Indonesia. Tapi gini loh, Bang Bahrain. Ini kan tujuannya preventif ya, maksudnya biar nggak terjadi apa-apa. Jadi lu setakut itu sama kolom komentar, ya itu satu. Nah yang kedua, kalau lu takut kan berarti ini serinya bener dong, berarti kejadian ini bener dong, berarti ada sesuatu dong dibaliknya sampai setakut itu. Kenapa dia takut? Wajar dong kita marah. Dia cari alasan. Logika gue yang nggak nyampe ya, apa sih? Ini gimana sih maksudnya? Apa? Kalau Bahrain minta venue lawan timnas Indonesia dipindah keluar Republik Indonesia, ini tidak fair lah guys. Sebab Bahrain sudah menjadi tuan rumah, ya. Indonesia sudah bertandang ke Bahrain dengan supporter Bahrain yang begitu ramai, ya. Dan untuk perlawanan Bahrain tandang ke Indonesia itu sepatutnya berlaku di Indonesia. Sebab ya baru sama-sama kan menjadi tuan rumah. Jadi kalau dia setakut itu guys, sekuatir itu dia datang ke Indonesia, dia tidak tahu gak guys, di Asia Tenggara nih, Indonesia merupakan tahap keselamatannya paling terjamin ya. Dan kenapa saya katakan begitu? Karena dari segi kekuatan militer ya, kekuatan militer Asia Tenggara, Indonesia merupakan kekuatan ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya, ya, pertahanannya. Jadi kalau main di luar dari Indonesia, contoh di tempat-tempat lain, dilihat dari segi kekuatan militer, siapa yang lagi kuat guys. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bahrain meminta untuk pindah tempat perlawanan itu semata-mata karena takut, Bahrain tidak tahukah Indonesia nih, kalau di media sosial dia memang macam tuh guys, cara mereka protes sebab jumlah penduduk Indonesia ini sangat ramai dan dia tidak tahu bahwa Bahrain seharusnya tahu dia kena datang ke Indonesia guys, biar dia tahu bagaimana realitas ataupun sikap orang Indonesia itu yang sebenar-benarnya, yang keramahannya nomor 1 ya di dunia. Ini apa yang telah diperkatakan ya, dan saya sendiri sudah datang ke Indonesia, bagaimana sikap dan juga keramahan orang Indonesia itu yang cukup ramah. Jadi kalau semata-mata ini dia gunakan alasan karena takut keselamatan, kalau di Indonesia guys, saya rasa kalau di Gelora Bung Karno tuh itu tengah-tengah bandar guys, pusat kota, dan segala aset-aset negara Indonesia ada berhampiran di situ. Dan masakan pemain-pemain Bahrain dilepas begitu saja tanpa pengawalan kan. Jadi ini adalah alasan semata-mata ini supaya mungkin dia takut ini guys, takut dengan supporter Indonesia, takut kena mental. Sebab kalau di media sosial kan begitu ramai sudah yang akan membuat kolografi 9 tambah 6 99 itu. Mungkin itu dia takut. Dan juga yang kedua dari segi ramainya supporter timnas Indonesia yang mungkin menggugat kedudukan mereka. Ternyata Bahrain setakut itu ya guys, sekuatir itu dia terhadap timnas Indonesia ya, walaupun baru-baru ini Indonesia telah dikalahkan oleh China, tetapi kena ingat guys, Indonesia baru 1 kali kalah. China tuh sudah 3 kali kalah guys, 3 kali kalah, 1 kali menang. Jadi Indonesia baru 1 kali kalah. Dan untuk perlawanan seterusnya ada beberapa seri perlawanan lagi yang Indonesia tempuhi, dan peluang untuk ke Piala Dunia itu masih lagi ada guys. Jadi kalau Bahrain melakukan hal ini, pasti akan 2 kali lipat lagi serangan-serangan
yang akan berlaku terhadap Federasi Sepak Bola di Bahrain. Dan kenapa Indonesia melakukan hal itu? Ya, dia kena sedar diri. Kenapa Indonesia buat serangan cyber? Karena sikap yang telah dilakukan oleh wasit yang telah melebihkan masa yang menyebabkan Bahrain mencetak jaringan yang kedua. Kalau dia tidak meletakkan ataupun buat tambahan masa, sudah pastinya Indonesia sudah 3 poin guys. Dan kedudukan Indonesia bukan tempat kelima guys. Itu yang sebenarnya yang membuat orang marah. Dan mungkin kesan juga lah bila perlawanan dengan China, mungkin itu adalah kesan mungkin psikologi terhadap pemain-pemain atas tindakan Bahrain kan. Tapi apapun, Indonesia sudah move on. Dan pasti untuk menghadapi timnas Bahrain, mereka cukup bersedia. Dan untuk datang ke Indonesia, tidak ada keraguan sebenarnya. Indonesia adalah tempat yang paling selamat, tempatnya begitu ramah orang-orangnya. Dan Bahrain, kalau dia sudah sampai ke Indonesia, dia sudah bertemu dengan orang Indonesia, pasti dia akan rasa betah tuh guys. Dia baru tahu, oh ternyata begini sikap keramahan orang Indonesia. Begitu agak-agaknya guys. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta. Karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain gitu ya. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Kemudian juga soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu rame, tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik. Betul guys, betul. Sehari-harinya Indonesia tuh ramah, sangat terkenal lah bangsa kita, ramah banget, bangsa yang ramah. Apalagi kita nanti saya sharing apa yang saya rasa di Indonesia. Pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik dan keamanan, kenyamanan semua dan berbagai event internasional di Indonesia semuanya aman dan nyaman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, ya. Jadi itu yang bakal alasan semata-mata surat ke mereka seperti itu. Itulah yang ini diarahkan oleh ketum lah ke kita gitu untuk buat surat ke AFC. Nah guys, ternyata perkara ini tadi pagi saya sudah dapat ini perkabaran ya. Jadi saya masih lagi menunggu info-info terbaru. Jadi ini merupakan klarifikasi ataupun pernyataan tanggapan anggota komit eksekutif PSSI Arya Sinulinga ya terkait Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta FIFA untuk memindahkan lokasi laga Indonesia menghadapi Bahrain, sebab Bahrain akan datang nih, dia akan bertandang ke Indonesia untuk laga kedua mereka ya. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Bahrain nih, ini merupakan mungkin satu caranya untuk mengelak ataupun supaya tidak ada kekuatan timnas Indonesia dari segi dukungan supporter ya. Lepas tu dari segi kebiasaan timnas Indonesia bermain. Jadi Gelora Bung Karno ini adalah tempat yang keramat bagi timnas Indonesia. Dan Indonesia, kalau dikatakan mereka takut untuk main di Indonesia, lihat saja Indonesia pernah menyelenggarakan Piala Dunia tahu. Kalau diikut sebenar Piala Dunia senior sepatutnya berlaku di Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi ya kalian pun teman-teman tahu juga bagaimana situasi kenapa hari itu batal. Tetapi yang U17 Indonesia menjadi penyelenggara sepak bola ataupun Piala Dunia guys. Itu peringkat dunia menjadi tuan rumah penyelenggara. Jadi Bahrain harus melihat itu ya. Jangan semata-mata menggunakan alasan daripada media sosial itu dijadikan alasan untuk tidak datang, tidak mau bermain di Indonesia, di Gelora Bung Karno.
dan event-event besar juga Indonesia turut diberi untuk pertemuan-pertemuan seperti G20 ya. G20 itu adalah negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, guys. Jadi semua kepala-kepala negara datang ke Indonesia, lagi selamat santai lagi mereka, guys. Sampai saya lihat naik di kapal ya, kepala-kepala negara nih pada pertemuan G20 itu, lepas tuh disajikan dengan persembahan yang menarik ya. Dan kalau Bahrain ingin bukti benar-benar, datanglah ke Indonesia. Jangan hanya buat spekulasi seumpama ini seolah-olah di mata mereka menunjuk bahwa Indonesia nih sejahat itu, seteruk itu. Ternyata salah, guys. Saya sendiri pengalaman datang ke Indonesia ya. Kalau di media sosial ya, kita akui lah bagaimana kalau Indonesia dan Malaysia juga ketika perlawanan sepak bola berantamnya itu bukan main, guys. Tetapi saya sendiri datang ke Indonesia melihat tentang bagaimana layanan dan juga keramahan orang Indonesia itu memang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Kalau sendiri saya tidak pergi, mungkin saya hanya mendengar melalui media sosial, hanya mulut ke mulut. Tetapi bila saya sendiri datang ke Indonesia, apa yang telah berlaku? Wow, saya sangat betah, guys. Dan perlawanan sepak bola ketika Indonesia menghadapi Australia itu pun, saya datang ke sana dibanjiri oleh supporter. Selamatnya, guys, tidak ada masalah. Saya selamat dan juga saya rasa begitu teruja dengan sikap-sikap orang-orang di sana dan bagaimana cara mereka memberi dukungan terhadap pemain-pemain itu juga menjadi satu keunikan ya terhadap timnas Indonesia. Jadi kalau Bahrain mengatakan bahwa ingin meminta perlawanan ini dipindahkan, kita, guys, saya pun rasa tidak setuju ya. Sebab inilah peluang untuk Indonesia memperkenalkan kepada dunia Indonesia itu bagaimana. Ini kita mau ada pembuktian, guys. Kita buktikan pada dunia bahwa sikap orang Indonesia itu adalah paling ramah. Jadi ya biasalah kalau perlawanan sepak bola dari segi membuat koreografi itu kan perkara biasa. Dari segi dorongan kan itu perkara biasa. Dari segi bagaimana kalau ketika contohnya tidak dapat menjaring gol oleh timnas Bahrain, lepas itu ada itu kan perkara biasa, mana-mana pun ada begitu. Jadi ini satu perkara yang menjadi alasan. Ini alasan Bahrain ini sebenarnya takut menghadapi timnas Indonesia. Bagaimana pandangan teman-teman? Ketakutan dengan supporter Bahrain resmi ajukan pemindahan pertandingan di luar Indonesia. Resmi ajukan permohonan ke AFC dan FIFA agar laga menghadapi timnas Indonesia di Jakarta dipindah ke tempat netral. Federasi Sepak Bola Bahrain menyatakan kekhawatirannya untuk bertandang ke Indonesia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berniat mengajukan permohonan kepada Konfederasi Sepak Bola AISA AFC dan FIFA agar pertandingan yang seharusnya digelar di Indonesia dipindahkan ke lokasi netral. Langkah ini muncul setelah timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan tandang pada putaran ketiga kualifikasi tersebut. Dalam laga pertama, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober lalu, sedangkan pada laga kedua, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2 pada Selasa 15 Oktober lalu. Pertandingan melawan Bahrain diwarnai kontroversi setelah Mohamed Marhoon mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+9. Meskipun wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf sebelumnya hanya memberikan injury time selama 6 menit. Hal ini memicu protes dari kubu Indonesia yang merasa kemenangan sudah di depan mata sebelum gol telat tersebut menghancurkan harapan mereka. Tidak hanya itu, akibat insiden tersebut akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain dibanjiri komentar dari warganet yang kecewa dengan hasil pertandingan.
Komentar-komentar tersebut yang sebagian besar bernada kasar dan ancaman, memicu kekhawatiran Federasi Bahrain tentang keamanan para pemain dan ofisial tim nasional mereka. Pada Rabu 16 Oktober 2024, Federasi Sepak Bola Bahrain merilis pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar FIFA dan AFC memindahkan pertandingan tandang mereka melawan timnas Indonesia ke lokasi lain di luar Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain tengah berkomunikasi dengan FIFA dan AFC terkait berbagai tindakan yang tidak bisa diterima dan telah dialami oleh federasi kami, termasuk ancaman serta hinaan yang beredar. Federasi sangat khawatir hal ini akan berdampak pada keselamatan tim nasional Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Demikian pernyataan resmi mereka. Saya rasa guys, Bahrain nih, dia bukan karena dia keselamatan itu menjadi alasan, tetapi karena lihat perlawanan ketika menghadapi Bahrain, Indonesia menghadapi Bahrain ya. Mereka sebenarnya sudah kalah tuh guys, 2-1 sudah, tetapi dibantu wasit. Jadi oleh karena dibantu wasit, jadi di situ boleh nampak bahwa Indonesia ini bisa memenangi perlawanan itu. Tetapi ya karena wasit itu berlaku curang, maka serangan itu yang dilakukan oleh fans Indonesia terhadap Federasi Sepak Bola di Bahrain ya. Ini adalah protes yang mana Indonesia mau haknya, mau kebenaran ya. 3 poin hilang begitu saja. Siapa tidak marah? Sedangkan ini adalah perlawanan yang paling besar ya, paling tinggi, paling yang mana satu pencapaian yang paling tinggi lah bagi Indonesia, dan ini adalah sejarah. Diperlakukan seumpama itu, siapa yang tidak marah? Jadi bila dilakukan begitu, nah kali ini Bahrain pula gunakan alasan, dia jadikan itu alasan untuk tidak bermain di Indonesia. Jadi ternyata dia silap menilai ya Indonesia itu bagaimana. Dia samakan di media sosial dengan yang realitas. Sedangkan kantor FIFA sendiri ada di Indonesia guys. Kantor FIFA, sedangkan Thailand sendiri pun rasa cemburu ya. Kenapa Indonesia ada kantor FIFA di situ? Dan itu kantor FIFA. Yang kedua, dari segi kedekatan Indonesia dengan Presiden FIFA sangat dekat. Masakan Indonesia mau mempermalukan negaranya dengan FIFA, sedangkan kantornya ada di sana FIFA. Lepas tu Presiden Jokowi pun dengan Gianni Infantino sangat dekat. Pak Erick Thohir juga sangat dekat, seperti sahabat ya. Ketika perlawanan Guinea, Pak Erick Thohir kaget Presiden FIFA tiba-tiba datang. Itu bukan direncana. Presiden FIFA tiba-tiba datang, ada duduk di sebelahnya menyaksikan perlawanan Indonesia dan juga Guinea sebelum ini. Jadi apapun, ini merupakan ketakutan yang sangat serius ya dari Bahrain tentang kekuatan netizen Indonesia. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Bang Arya tadi, bahwa Indonesia ini merupakan satu negara yang keramahannya semua orang mengakui. Bahrain kena tahu itu. Dan dari segi pertahanan ya, keselamatan, dia tidak yakin nggak Indonesia merupakan ranking yang pertama dari segi kekuatan militer di Asia Tenggara. Nomor 1 guys. Dan dari segi event-event yang besar sebelum ini, G20 ya, lepas tu Piala Dunia menjadi penyelenggara, itu Bahrain kena tahu. Lepas tu event-event lain seperti MotoGP, sirkuit Mandalika ya, semua orang-orang datang ternyata selamat ya. Jadi ini merupakan alasan semata-matanya Bahrain itu kan guys, karena tidak mau bertemu dengan Indonesia dengan dukungan supporter yang ramai. Dia takut Indonesia menang. Itu saja poinnya guys sebenarnya. Jadi apapun kita tetap pertahankan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah untuk perlawanan ini. Dan untuk bermain di tempat lain itu kita pun tidak mau lah gitu kan guys. Sedangkan di Gelora Bung Karno itu adalah tempat yang paling strategik ya, selamat ya, aman. Lepas itu hotel-hotel berhampiran pun sangat mudah. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Semoga perkara ini tidak berlaku. Dan semoga Federasi Sepak Bola Indonesia juga dapat mempertahankan haknya sebagai tuan rumah untuk
perlawanan menghadapi timnas Bahrain yang akan datang nanti nih guys. Jadi itu saja guys, kita terus dukung timnas Indonesia, semoga mereka tetap terus berjuang dan juga semoga mereka dapat meraih kejayaan untuk menghadapi tim-tim yang bakal akan mereka tempuhi. Saya yakin dan percaya ya, setelah perlawanan Indonesia dikalahkan oleh China, dari segi strategi dan juga semangat pemain-pemain timnas Indonesia ini pasti akan membara lagi untuk memperjuangkan Piala Dunia ini ya, perlawanan di Piala Dunia ini. Ini bukan perlawanan persahabatan guys, ini merupakan perlawanan level dunia. Jadi ada beberapa perlawanan lagi, peluang Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia itu masih cukup luas ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.